Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dengan Pak Guru dalam materi pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi tentang melengkapi informasi berdasarkan teks menggunakan kosakata yang tepat. Oke, langsung saja kita bahas sama-sama ya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan. Cara berkembangbiak tumbuhan itu ada beberapa cara anak-anak. Untuk yang pertama itu ada biji, yaitu berkembangbiaknya dengan biji. Kemudian yang kedua itu dengan tunas, yang ketiga itu dengan umbi, dan yang keempat dengan spora. Apa maksud perkembangbiakan tumbuhan dengan cara-cara tersebut? Kita bahas bersama-sama. Tumbuhan berkembang biak dengan banyak cara. Tahukah kamu bagaimana tumbuhan berkembang biak? Cara tumbuhan berkembang biak yaitu seperti yang Pak Guru sebutkan tadi. Ada biji, tunas, umbi, dan spora. Jambu adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Biji jambu yang ditanam akan tumbuh menjadi pohon jambu yang baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas itu adalah pisang anak-anak. Tunas pisang tumbuh dari batang pisang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda akan tumbuh di sekitar induknya dan akan menjadi tumbuhan baru. Selain dengan biji dan tunas, ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Umbi merupakan bagian yang mengembung dan berada di dalam tanah. Contohnya ada kentang, bawang merah, dan singkong. Kentang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Singkong berkembang biak dengan akar. Dengan umbi akar ya anak-anak ya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Biasanya tumbuhan yang berkembang biak dengan spora tumbuh pada tempat yang lembab. Nah, sekarang kita akan melihat contoh-contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan 4 cara ini anak-anak. Kita lanjut. Nah, nih perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Di sini Pak Guru berikan contoh lagi. Ada mangga, ada jeruk, ada padi, kedelai, kacang hijau, jambu, rambutan, jagung, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini adalah Pak Guru berikan contoh. Ini adalah kacang hijau yang sedang tumbuh. Nah, sedangkan di sampingnya ini adalah proses daur hidupnya pohon mangga. Nah, ini pohon mangga, dia itu akan berbunga. Dari bunga itu dia akan berbuah anak-anak. Nah, dari buahnya itu kan terdapat biji mangga. Nah, biji mangga ini ketika kita tanam, dia akan tumbuh akar.
Dari tumbuh akar itu selanjutnya dia juga akan keluar tunasnya. Baru dia akan tumbuh terus menjadi pohon mangga kecil, dan proses selanjutnya itu menjadi pohon mangga dewasa atau pohon mangga besar. Itu contoh dari perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas anak-anak. Nah, di sini Pak Guru contohkan ada pohon pisang dan pohon bambu. Yang disebut dengan tunas tuh ini dia tumbuh tunas di samping atau di sekitar induk dari pohon pisang tersebut. Begitu pula dengan pohon bambu juga anak-anak. Di sini ini juga tunasnya seperti ini. Selanjutnya ya, kita cari tahu tentang contoh yang lain. Nah, di sini ada perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Ternyata perkembangbiakan dengan umbi ini ada beberapa anak-anak. Yaitu umbi itu terbagi ada beberapa. Di sini Pak Guru contohkan ada umbi lapis. Itu adanya pada bawang. Nah, kalau singkong itu umbi batang, dan wortel itu umbi akar. Jadi ketika kita tanam bawang, dia akan bertunas. Nah, akan keluar tunas. Kemudian kalau dari singkong itu yang ditanam dari batangnya anak-anak. Dari batang itu ditancapkan di tanah. Beberapa hari kemudian dia akan keluar tunas. Keluar tunas, terus kemudian beberapa waktu dia akan tumbuh daunnya, kemudian lama-lama akan berbuah singkongnya itu. Selanjutnya, ini contoh proses untuk penanaman pohon singkongnya yang Pak Guru jelaskan tadi. Batangnya ditanam, ditancapkan ke tanah, nanti dia akan tumbuh tunas, nanti setelah itu dia akan menjadi pohon singkong kecil, kemudian nanti akan dewasa dan dia akan berbuah. Lanjutkan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu antara lain ada lumut, ada tumbuhan paku, ada jamur, ada ganggang. Yang perlu anak-anak ketahui untuk perkembangbiakan tumbuhan dengan cara spora ini, biasanya tumbuhan tersebut hidup di tempat yang lembab. Ini contohnya nih. Ini adalah contoh dari lumut. Kemudian ini tumbuhan paku, ini jamur, dan ini ganggang. Selanjutnya, tugas untuk kalian. Ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab dan selesaikan. Silahkan nanti dikerjakan di buku catatan kalian. Yang pertama itu, sebutkan jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan dan berikan contohnya. Yang kedua, tuliskan tahapan perkembangbiakan pohon pisang. 2 pertanyaan tersebut sudah Pak Guru jelaskan tadi. Jika kalian menyimak, pasti kalian bisa mengerjakannya. Oke, penjelasan dari Pak Guru sekian dulu. Selamat bekerja. Nanti setelah selesai boleh dikumpul ke Pak Guru. Tuhan memberkati.